Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke, halo teman-teman semua, seperti janji Sensei, dan di video kali ini kita akan bahas spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-101, yaitu penjelasan kekuatan dari si Mohaha yang mengorbankan salah satu dari organ dalamnya seperti jantung, liver, ginjal, dan juga hati untuk membuat sebuah peluru yang sangat menakjubkan. Kira seperti apakah kisahnya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dimulai dengan diperlihatkan, yaitu setelah pasukan dari Dewa Loki dibantai habis-habisan oleh si Mohaha dengan menggunakan satu tembakan peluru saja, yang membuat semua orang pun langsung takjub kepada si Mohaha. Bahkan Heimdall juga mengomentari, 3 dewa yang telah digandakan, yang tak terhitung, mereka semua hampir musnah dalam satu kali serangan saja. Kemudian kita melihat replyan dari fungsi peluru yang dilesatkan oleh si Mohaha. Dan kemudian juga kita melihat bahwa Dewa Loki bersembunyi yang nampaknya ketakutan bahwa dirinya akan menjadi sasaran selanjutnya dari si Mohaha. Sampai-sampai Loki pun berpikir dari arah cahaya dan suara tembakannya, dan dilihat dari besarnya kerusakan akibat tembakannya, dia mungkin bersembunyi di daerah itu. Loki pun memprediksikan dan mencoba untuk menerka-nerka posisi di mana itu si Mohaha. Namun ternyata tebakan Loki memang benar, si Mohaha awalnya ada di situ dan melesatkan tembakan yang pertama. Namun ternyata sekarang ini si Mohaha sudah tidak ada, dan bahkan Heimdall pun yang memantau jalannya bertandingan dengan titik kamera di mana-mana tidak dapat menemukan si Mohaha. Bahkan salju pun yang turun menutupi jejak dari si Mohaha. Semua orang pun bersorak atas kemenangan dari si Mohaha yang dapat membantai seluruh dewa cloningan yang dibuat oleh Dewa Loki. Bahkan di sisi lain, di penonton VIP umat manusia, terlihat Jack the Ripper yang kagum terhadap si Mohaha. Bahkan dia pun mengomentari bagaimana efisiensi peluru yang dilakukan oleh si Mohaha. Dan itu pun peluru yang tidak masuk akal. Bahkan Ares, Zeus, dan juga Hermes keheranan bagaimana senjata yang dibuat dan diterpa oleh umat manusia dapat membunuh dewa secara instan seperti itu. Ares pun yang kesal mulai mengoyak-ngoyak Hermes. Sekaligus Zeus yang memperhatikan jalannya pertarungan, dia pun masih belum mengerti bagaimana sistem serangan si Mohaha tersebut. Setelah itu, di sisi lain juga kita diperlihatkan Brunhild yang sedang memantau jalannya pertandingan, dan tiba-tiba ada seseorang yang datang. Brunhild kira itu adalah Gear karena Gear masih belum datang. Namun ternyata yang datang adalah Buddha yang menghampiri Brunhild. Brunhild pun sempat bertanya, ada perlu apa Buddha datang ke sini? Buddha pun menanyakan kepada Brunhild, bagaimanakah pertarungan si Mohaha menurutmu? Apa yang kau rencanakan? Buddha keheranan bagaimana cara si Mohaha dapat menggunakan peluru tersebut. Brunhild pun sedikit menjelaskan. Dia mengatakan, ya, aku tidak melakukan apapun, tapi itu saja, itulah harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar, apa maksudnya Brunhild? Di antara peluru umat manusia, bahkan termasuk semua dewa, orang yang bisa menembakkan peluru itu adalah hanyalah si Mohaha. Buddha pun yang keheranan mengatakan, manusia penembak jitu itu, bukankah dia itu luar biasa? Apa yang aku ajarkan kepadamu tentang takdir bersama adalah dengan menyatukan jiwa manusia dan Valkyrie. Ini adalah ritual yang memungkinkan tubuh manusia dan senjata yang ditempa oleh Valkyrie dikenali oleh para dewa. Yang ternyata konsep tersebut dijadikan dan diajarkan oleh Buddha kepada Brunhild. Kenapa Adam bisa bertarung dengan Dewa Zeus, dan kemudian kenapa Titan Tamimon walaupun menggunakan tubuhnya dapat melukai Dewa Siva? Karena tubuh juga bisa menjadi senjata. Dan oleh karena itulah dijelaskan oleh Brunhild bahwa satu peluru, maka satu organ tubuh dari si Mohaha akan hilang dan menjadi korban. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh si Mohaha. Dan untuk peluru yang pertama, si Mohaha telah mengorbankan ginjalnya yang membuat ginjalnya ini semakin rusak. Dan dari situ, fungsi dari Valkyrie-nya adalah untuk menopang tubuh dari si Mohaha. Walaupun efek kesakitan yang si Mohaha berikan itu akan menjadi cukup sakit dan menghancurkan si Mohaha. Si Mohaha harus bertahan. Bahkan dengan penggabungan Valkyrie itu, si Mohaha tidak bisa lari dari mautnya karena efek dari serangannya sendiri. Buddha pun yang telah mendengar penjelasan tersebut, dia pun keheranan. Wah, ini sih level absolut, aku hampir menghormatinya.
kehidupan seperti apa yang dijalani sampai dia menjadi seperti itu ya. Kemudian Brunhild menjelaskan, Simo Häyhä adalah pahlawan perang, dia juga membunuh banyak musuh. Begitulah dia, dengan pengorbanannya, salah satu organ dalamnya yang melepaskan peluru dengan kekuatan absolutnya. Dia menghasilkannya sendiri dengan tubuhnya. Organ dalam, peluru, apa maksudnya Brunhild? Bahkan di sini dijelaskan, Simo Häyhä akan menggunakan kekuatan organ dalamnya untuk membuat peluru yang dapat menghancurkan para dewa. Dan itu sebabnya kekuatan itu lahir dari keberadaannya. Sekarang dia merasakan penderitaan yang akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Itulah penebusan. Dan itulah yang dilakukan oleh Simo Häyhä. Kemudian kita melihat lagi Simo Häyhä yang berdiri di atas pohon yang sangat tinggi. Dan sekarang ini Simo Häyhä telah mengokang tembakannya. Dan ternyata Simo Häyhä pada kali ini juga langsung akan mengorbankan hatinya untuk mengisi peluru selanjutnya yang akan diarahkan kepada Dewa Loki. Dan demi hal tersebutlah, Simo Häyhä akan mengalahkan Dewa Loki walaupun dengan resiko Simo Häyhä akan mendapatkan kematian instan bila peluru tersebut terbuang sia-sia. Dan itulah pembahasan di spoiler Manga Record of Ragnarok chapter 101. Nah, itulah dari Minasan terkait pembahasan Manga Record of Ragnarok spoiler chapter ke-101. Jadi gimana nih menurut Minasan terkait pembahasan kali ini? Kayaknya Simo Häyhä benar-benar di-nerf karena terlalu OP untuk menghadapi para dewa. Sehingga dia harus menukar salah satu ginjalnya dan organ dalamnya untuk membuat sebuah peluru yang dapat menghabisi para dewa yang dikloning oleh Dewa Loki. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. So, tetap saksikan di channel Taochan agar Minasan tidak ketinggalan video terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye semuanya.